Makanya kita harus ubah pola pikir kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, poinnya jangan minta ampun karena kita sering berbuat dosa. Betul? Gini, kamu buang waktu. Level di sini bukan level saudara cuma terus minta ampun. Kalau kita levelnya minta ampun, Tuhan tolong, Tuhan ampuni aku. Berarti gini dong, berarti ada yang salah dong. Betul? Ada yang salah dengan pola hidup kita. Ada yang salah. Datang pada Tuhan itu, Lord, I miss you Jesus. I love you. Itu baru saudara. Makanya ayat Roma 12 ayat 1 itu bukan ayat yang cetek, tapi ayat ini, aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah supaya kamu mempersembahkan persembahan yang benar, yang kudus dan yang berkenan. Oh my God. Mazmur 50 ayat yang kelima. Yes. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan berdasarkan korban sembelihan. Bawalah kemari orang-orang yang mengikat perjanjian denganku berdasarkan korban sembelihan. My God. Tapi Yesus bilang gini, kamu harus jadi penyembah yang benar. Berarti ada penyembah yang tidak benar. Sama-sama penyembah. Bayangin, sama-sama penyembah, tapi Yesus tarik benang merah. Kamu harus jadi penyembah yang benar. Karena di luar sana banyak penyembah yang tidak benar. Kita beralih ke yang kudus. Bahasa Ibrani adalah kados. Apa? Kados. Yang artinya terpisah. Paradigma lama kita, kudus itu yang penting gak berdosa. Bukan hanya sekedar tidak berdosa, tapi ada ini loh, ada assignment, katakan assignment. Ada tugas, katakan ada tugas. Ada tugas. Kalau kita berbicara pola kekudusan, itu bukan hanya saudara nggak melakukan dosa, enggak. Bukan hanya sampai di situ. Kalau saudara tidak melakukan dosa, tapi saudara tidak pernah mendengar panggilan Tuhan dan tidak pernah mengerjakan panggilan Tuhan, kamu sedang tidak kudus. Karena kekudusan itu tidak hanya berdasarkan kamu melakukan dosa atau tidak. Betul? Kekudusan berbicara tentang assignment. Ada ini loh. Assignment itu gini. Yesaya bilang gini, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ada assignment, dan assignment ini Tuhan mau supaya digenapi. Tugas ini harus selesai. Makanya ini, kalau orang mempunyai panggilan dan dia tidak mengerjakan panggilan itu, dia sedang tidak berjalan dalam kekudusan. Karena kekudusan tidak hanya soal kamu gak berzina, kamu gak melakukan dosa, kamu gak mencuri, kamu gak membunuh. Bukan itu. Lebih dalam lagi, kados, kamu tuh dipisahkan, terpisah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Dengar nih, kalau kamu tidak dipisahkan, kalau saudara tidak terpisah dari hal-hal yang lama, dari lingkunganmu yang lama, saudara tidak akan pernah bisa membedakan. Oh my God. Karena your spirit, rohmu akan ini mengajak oh semuanya sama, semuanya baik-baik aja, semuanya seiman. No, Yesaya dipanggil dari orang-orang yang sudah terpilih semua. Yesaya bilang gini, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangan pikir panggilan Tuhan itu melibatkan banyak orang. Saya pun itu gini, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang milik kepunyaannya. Masalahnya adalah banyak orang-orang yang percaya Tuhan tidak menyadari bahwa Tuhan sedang panggil dia untuk keluar. Yesaya dipisahin sampai baranya. Aku tahu bara di dalam mulut. Aku mau ampuni kamu, tapi gini, siapa yang mau ku utus? Oh my God. Kados bukan berbicara gini saudara, oh enggak kok, yang penting semuanya seiman, semuanya sama. Ini bukan persoalan seiman. Level di sini saudara harus bisa gini, saudara harus bisa berubah oleh pembaharuan sehingga saudara dapat membedakan manakah kehendak Allah. Oh my God, tunggu. Sampai dia bilang gini, sehingga saudara dapat membedakan manakah kehendak Allah. Pola perbandingannya bukan dia jahat, kita baik, tapi polanya baik dan benar. Konsep Yesus panggil orang, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Karena ini dikados, dipisah. Apakah hanya dari yang jahat? No, bahkan dari yang seiman pun dipisah.
Makanya ini bukan soal kita sudah lama Kristen apa enggak, bukan soal lama kita sudah pelayanan apa enggak, tapi gini, kalau Tuhan panggil kamu, ada hal yang dahsyat yang Tuhan akan bukakan ketika saudara benar-benar dengar suara Tuhan dan saudara benar-benar mentaati. Tuhan akan menyediakan hal-hal yang dahsyat di depan. Amin.